Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ardianto. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana yang bertema genesis proyek. Nah, untuk anggotanya sendiri yaitu ada 3 orang, di mana ada saya sendiri Angga Ardianto dengan NIM 2021 53006. Kemudian ada Mbak Niken Anggita Putri dengan NIM 2019 53033, dan yang satu lagi ada Mas Muhammad Najmul Faiz dengan NIM 2019 530. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dikarenakan dari kelompok kami telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami. Selaku dosen pengampu manajemen proyek yaitu Pak Supriyono Eskom Mkom, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, di sini saya akan langsung mempresentasikan tugas kami. Yang pertama ada konsep kerja manajemen proyek, di mana ada beberapa aspek yaitu manajemen integrasi bagian-bagian dalam proyek integration management. Kemudian ada manajemen ruang lingkup proyek, scope management. Kemudian manajemen waktu proyek, time management, manajemen biaya proyek atau financial management. Kemudian ada manajemen kualitas proyek atau quality management. Kemudian manajemen SDM proyek atau yang disebut dengan Human Resource Management. Kemudian manajemen komunikasi dalam proyek atau komunikasi manajemen, di mana di sebuah manajemen yaitu memerlukan sebuah komunikasi kalau tidak ingin miskomunikasi. Kemudian ada manajemen risiko dalam proyek atau risk management. Kemudian lanjutnya manajemen sumber daya dari luar organisasi yang menunjang pelaksanaan proyek atau resource management atau outsourcing atau juga outsourcing. Nah, kemudian ada faktor pendukung, di mana ada 10 faktor pendukung, yaitu dukungan eksekutif, di mana dukungan ini bahwa kurangnya dukungan dari eksekutif atau manajemen atas dapat menggagalkan proyek. Jadi untuk dukungan eksekutif ini sangat penting ya. Kemudian ada keterlibatan pengguna. Bahkan jika diselesaikan tepat waktu dan tepat biaya, suatu proyek masih dapat gagal memenuhi harapan penggunaannya kalau tidak ada keterlibatan pengguna. Oh, oh iya betul. Kemudian ada pengalaman manajer proyek, di mana 97% proyek yang berhasil dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Jadi untuk manajer sendiri atau manajer proyek itu harus memerlukan yang sudah berpengalaman atau mempunyai jam terbang. Kemudian ada sasaran usaha yang jelas. Kemudian keempat, lingkup yang diminimalkan. Maaf, untuk 4, saran usaha yang jelas. Kemudian 5, lingkup yang diminimalkan. Di mana lingkup berkaitan dengan waktu penyelesaian dan karena waktu terbatas oleh jadwal, maka membatasi lingkup waktu itu sangat membantu. Kemudian ada infrastruktur software standar. Dengan menggunakan infrastruktur yang standar, tim pengembang dapat lebih berfokus pada aspek usaha daripada teknologi. Kemudian ada rekrutmen dasar yang kuat. Dengan mendefinisikan keperluan minimum dari hasil pelaksanaan proyek, upaya dapat difokuskan untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada metodologi formal, di mana survei menunjukkan bahwa 46% proyek yang berhasil menggunakan metode manajemen proyek formal
Antara lain karena tim proyek dapat segera saling sepakat mengenai prosedurnya. Kemudian ada kehandalan estimasi. Kehandalan estimasi yang baik akan membantu memberikan gambaran keseluruhan terhadap proyek. Kemudian yang terakhir ada kriteria lain, yaitu mencakup bagian faktor sebagai miletones yang terperinci, perancangan yang memadai, kemudian staf yang kompeten. Nah, ada juga hambatan-hambatannya, di mana ada beberapa hambatan, yaitu estimasi yang terburu-buru. Nah, jadi karena pemikiran yang kurang matang, mungkin bisa jadi kegagalan proyek. Kemudian ada rencana yang tidak matang. Nah, dalam rencana tidak matang ini termasuk dampak dari estimasi yang terburu-buru. Kemudian kurangnya bimbingan untuk membuat keputusan secara organisasi. Kemudian yang keempat, kurangnya kemampuan mengukur kemajuan proyek. Yang kelima, kurang tepatnya pembagian kerja antara anggota. Jadi semisal si A hebat untuk bagian apa, tapi ditaruh bagian apa. Nah, itu bisa menghambat berjalannya proyek. Kemudian ada kriteria kesuksesan yang tidak tepat. Next, untuk proses kelahiran proyek, di mana sebuah proyek dapat terjadi dikarenakan dorongan berbagai sebuah hal-hal, yaitu salah satunya yaitu antara lain seperti tugas order, seperti dari atasan, manajemen, kemudian stakeholder, di mana adalah suatu istilah untuk pihak-pihak yang menunjuk perhatiannya pada kelangsungan sebuah proyek. Kemudian pemohonan dari klien. Nah, untuk pemohonan klien ini harus difokuskan ya, dikarenakan bisa saja dari sebuah permintaan klien itu menciptakan sebuah hal-hal yang baru. Kemudian inisiatif dari pelaksanaan. Kemudian untuk kepentingan bisnis, kemudian ada tuntunan pasar dan mengikuti tren. Nah, jadi untuk membuat sebuah proyek atau menjalankan sebuah proyek, jika ingin dikenal atau dipakai semua orang atau semua kalangan, kita harus mengikuti tren. Jadi kesannya tuh proyek kita nggak terkesan kuno gitu. Kemudian kemudian ada proyek karakter yang akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Waktu dan tempat kami persilahkan. Proyek karakter. Adapun elemen-elemen itu adalah satu, nama proyek resmi, yang kedua, sponsor buat proyek dan kontak informasi, yang ketiga, manajer proyek dan kontak informasi, yang keempat, goal atau tujuan proyek, yang kelima, penjelasan asal muasal proyek, kemudian hasil akhir deliverables dari fase-fase dalam proyek, selanjutnya strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar, dan yang terakhir sarana dan prasarana serta sumber daya proyek, biaya kasar, staff, vendors atau stakeholder. Kemudian, untuk kegunaan proyek karakter, yaitu poin yang pertama, pendefinian awal proyek secara jelas mengenai atribut-atribut suatu proyek.
Kemudian identifikasi otoritas suatu proyek atau sponsor manajer anggota utama tim kerja. Kemudian peran kerja orang-orang utama yang terlibat dan kontak informasinya. Fondasi yang menopang jalannya proyek atau batasan awal dari visi dan misi proyek. Untuk siklus hidup proyek, yaitu ada 4 poin, yaitu menentukan awal dan akhir dari sebuah proyek. Yang kedua, menentukan kapan studi kelayakan dilakukan. 3, menentukan tindakan-tindakan transisi. Dan yang terakhir, menentukan pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan pada setiap fasenya. Untuk sifat-sifat siklus hidup proyek, yaitu yang pertama, biaya dan pengalokasian SDM rendah pada awal proyek, tinggi pada saat eksekusi, dan turun perlahan hingga akhir proyek. Yang kedua, kemungkinan menyelesaikan proyek terendah atau resiko ketidakpastian terbesar. Dan yang ketiga, penanaman modal. Untuk 3 sphere, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, organization, mencakup kebutuhan organisasi, apakah produk yang dihasilkan proyek akan berdampak besar terhadap organisasi. Yang kedua, teknologi apa yang akan dipakai sehingga akan efektif diterapkan di organisasi. Dan yang ketiga, bisnis. Beberapa banyak biaya yang dikeluarkan apabila produk diimplementasikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Untuk kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semisal kalau ada salah dalam bertutur kata, kami dari kelompok yang bertema Genesis Proyek mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk teman satu kami, yaitu Mas Muhammad Najmul Faiz, tidak bisa ikut hadir dalam presentasi ini. Mungkin lain waktu akan mempresentasikannya sendiri dengan mengupload videonya atau mengirim videonya sendiri. Dari kami, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.